Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga alami korsleting, rumah panggung di Kabupaten Pangkep habis terbakar. Tumpah ruah, ribuan pengantar calon jemaah haji memadati gedung Haji Bate di Kabupaten Goa. Hindari koper tertukar, kerabat calon jemaah haji di Kabupaten Pinrang pasang tanda unik di tiap koper. Tumpah ruah, ribuan pengantar calon jemaah haji memadati gedung Haji Bate di Kabupaten Goa untuk mengantar calon jemaah haji berangkat ke Asrama Haji Sudiang, Makassar. Ribuan orang melepas keberangkatan ratusan calon jemaah haji dari gedung Haji Bate Jalan Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Selasa siang. Mereka rela berpanas-panasan menunggu di tepi jalan sejak pagi hingga 15 bus yang mengangkut calon jemaah haji berangkat menuju Makassar. Uniknya, ribuan pengantar ini datang dari berbagai penjuru di Kabupaten Goa. Tak sedikit yang harus menempuh waktu lebih dari 3 jam. Sedikit satu orang. Menginap di sini? Ada yang nginap, ada yang pulang. Pengantarnya. Berapa jam memang ditempuh dari tempatnya ke sini? Kurang lebih 3 jam. 3 jam naik mobil? Ya. Oh ya. Terus apa? Bagaimana? Kenapa kita mau antar rame-rame nih? Karena ramai hebat. Supaya nanti kita juga diantar. Bahkan, tak sedikit pula dari pengantar yang telah menginap. Mereka semua kan ke kota Sungguh Minasa itu sejak hari Jumat. Oh, mereka ini berarti ada yang nginap di sekitar sini? Iya, jadi dia datang sejak hari Jumat karena kan pengumpulan koper itu di hari Sabtu dan Minggu. Sebelumnya, 441 calon jemaah haji kloter pertama Kabupaten Goa ini mengikuti acara pelepasan di dalam gedung Haji Bate. Termasuk seorang jemaah tertua berusia 94 tahun yang menaiki kursi roda. Mereka diberangkatkan dari embarkasi Makassar ke Tanah Suci pada Rabu lalu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, sebanyak 441 calon haji beserta 9 petugas haji asal Kabupaten Goa tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Namun, 1 calon jemaah haji harus menunda keberangkatannya karena sakit usai digigit anjing. Ratusan calon haji beserta 9 petugas haji asal Kabupaten Goa tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Selasa sore. Mereka tiba dengan menggunakan puluhan bus pariwisata. Jemaah calon haji ini merupakan jemaah kloter pertama asal Kabupaten Goa yang tergolong dalam kloter 5 embarkasi Makassar berjumlah 441 jemaah ditambah 9 petugas haji. Sementara 1 calon jemaah haji harus menunda keberangkatannya dan dipindahkan ke kloter 35 akibat sakit usai digigit anjing. Meski tertunda, namun kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa telah menggantikannya dengan jemaah lainnya yang juga berasal dari daerah tersebut. Alhamdulillah hari ini mereka sehat, ya lansia pun itu tadi ya tidak ada yang mau didorong kursi roda ya. Mereka dengan semangatnya. Jadi memang lansia dari segi umur, tetapi alhamdulillah dari segi kesehatan mereka itu sehat. Bukan ini ditunda dulu karena masa pengobatan penyembuhan. Jadi mungkin nanti insya Allah dia berangkat kloter 35. Tidak diganti Pak atau dikasih tukar. Sulit karena kita ingin juga tetap melihat ada seat yang ini. Tapi asalnya yang ditukar dari Kabupaten Goa juga? Nah, ya sama-sama. Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Goa di embarkasi Makassar seluruhnya berjumlah 645. Mereka tersebar di 4 kloter. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Makassar menyita sejumlah barang bawaan calon jemaah haji karena tidak diperbolehkan untuk dibawa sesuai aturan penerbangan internasional. Sementara di Kabupaten Pinrang, ratusan calon jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci didominasi lansia.
Satu persatu, koper jemaah calon haji embarkasi Makassar diperiksa oleh petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sulawesi Selatan saat mulai memasuki asrama haji Sudiang pada Selasa siang. Pemeriksaan koper bagasi ini menggunakan mesin X-ray sebelum diberangkatkan menuju bandara. Dari hasil pemeriksaan bagasi koper, panitia menyita sejumlah barang bawaan calon jemaah seperti benda cair dan benda tajam. Tidak boleh membawa barang bawaan di dalam koper. Pertama apa? Benda cair, ya. Benda cair atau berupa air, ya, tidak boleh masuk di koper besar. Ya. Yang kedua, tidak boleh membawa barang yang mudah meledak, gas atau tabung. Ya. Yang ketiga, tidak boleh membawa power bank yang di atas 20.000 volt. Ya, karena powerbank tersebut mudah meledak juga bila. Selanjutnya untuk koper kecil, ya, tidak boleh membawa cairan juga di atas 100 mil, benda tajam, ya, kalau di koper kecil tidak boleh. Di Kabupaten Pinrang, sebanyak 393 orang calon jemaah haji diberangkatkan ke asrama haji Sudiang Makassar Rabu dini hari. Umumnya, calon jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci merupakan lansia. Dari 393 orang yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 6, 51 orang berusia 24 hingga 40 tahun, sementara untuk usia 41 hingga 60 tahun sebanyak 243 orang, dan yang berusia 61 hingga 80 tahun sebanyak 84 orang, serta usia 81 hingga 96 tahun sebanyak 15 orang. Yang lansia itu ada dua versi. Versi pertama, bagi jamaah yang sudah mencapai minimal usianya itu 65 tahun dan menurut antrian dia sudah berangkat tahun itu, maka dia dikategorikan lansia. Karena dia waktunya berangkat dan dikategorikan lansia, maka dia berhak untuk mendapatkan yang namanya permohonan pendamping lansia dari keluarganya yang sudah memenuhi syarat. Nah, sebagaimana syaratnya adalah bahwa keluarganya itu minimal sudah terdaftar sebagai jamaah haji di minimal 5 tahun terakhir. Nah, kemudian yang menyangkut lansia khusus yang kita katakan tadi adalah mayoritas, ada 13 kursinya jamaah haji sekarang untuk Kabupaten Pinrang yang mendapatkan seleksi kuota provinsi, yaitu disaring melalui aplikasi. Dalam strata umur calon jemaah haji dikelompokkan dalam dua kategori, yakni lansia reguler dan lansia khusus. Lansia reguler adalah calon jemaah haji berusia di atas 65 tahun saat mendapatkan kuota pemberangkatan ke Tanah Suci. Sementara lansia khusus diberikan kuota khusus dari pemerintah untuk berangkat ke Tanah Suci karena faktor usia. Raisa Bu dan Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Makassar dan Kabupaten Pinrang. Ya, berbagai cara keluarga calon jemaah haji Kabupaten Pinrang untuk memberikan tanda pengenal di koper calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Mulai dari memasang boneka, bunga, plastik, hingga kain berwarna-warni agar calon jemaah haji mudah mengenali koper mereka saat tiba di Tanah Suci. Kerabat calon jemaah haji asal Kabupaten Pinrang memasang berbagai macam tanda di koper calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Mulai dari memasang boneka, bunga dari plastik, kain berwarna-warni agar calon haji mudah mengenali koper mereka saat tiba di Tanah Suci. Kerabat calon jemaah haji Anto mengaku boneka dengan bernuansa kuning ini diberikan sebagai tanda di koper, sehingga calon jemaah haji mudah mengenali barang-barang mereka saat tiba di Tanah Suci. Biar mudah ditandai karena yang bawa orang tua. Ya. Ini biar dari jauh sudah bisa ditandai. Ya. Oh, jadi alat pengenal itu, Pak, ya. Tak kalah dengan Anto, Taharudin, kerabat calon jemaah haji asal Kecamatan Batu Lapa, memberikan tanda pengenal koper mereka dari kain batik. Pita tadi itu. Tandanya ini kalau gampang dapat anunya orang yang punya toh. Yeah. Oh, itu kain di sana. Baru jauh nalian. Tapi enggak saya seragam itu panunya. Yang lain-lain enggak? Enggak juga. Lain mana anunya? Yang khusus dari mana, Pak, dikasih tanda? Hah? Yang khusus dari mana? Kecamatan apa, Pak, ya? Kecamatan Batu Lapa. Oh, Batu Lapa saja deh. Ada berapa dari Batu Lapa, Pak? 10 orang. 10 orang. Selain kain dan boneka, sejumlah koper calon jemaah haji juga dihiasi dengan bola plastik dan bunga plastik sebagai pengenal koper.
Sebanyak 300 orang calon jemaah haji asal Pinrang tergabung dalam kelompok terbang 6 diberangkatkan ke Asrama Sudia Makassar pada Selasa malam. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.